Emang penting mengagungkan kelahiran Nabi? Iya dong. Ini apalagi di sini banyak orang Jaseng, orang Sunda. Orang Jaseng mah paling pinter maulid. Cuman kembang telurnya ditaruh di mana ya? Oh, di situ ya itu. Ini mah ciki soalnya. Ini ciki. Boleh semua pokoknya. Ini bagian dari maulid. Ada yang nanya sama saya, Ustadz, emang maulid itu ulang tahun tah? Bukan dong. Maulid itu beda sama ulang tahun. Kalau ulang tahun happy birthday to you. Betul nggak kira-kira? Itu mah ulang tahun. Maulid bukan ulang tahun. Tapi maulid itu adalah bergembira akan kelahiran Nabi dan mengagungkan kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada nilainya berdasarkan hadis sahih. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab apa, Bu? Sahih Al-Bukhari. Ini tak diragukan. Siapa yang meragukan Imam Bukhari? Kan begitu. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi, berkata, "Lamma mata Abu Lahab." Setelah matinya Abu Lahab, Abu Lahab juga paman Nabi ya. Setelah matinya Abu Lahab, ra'aituhu fi manami, aku melihat Abu Lahab dalam tidurku, alias ketemu dalam mimpi. Ba'da haul, setahun setelah matinya Abu Lahab. Jadi ceritanya setahun setelah dikubur. Fi syarrih al, keadaannya sangat buruk sekali. Dihajar, diinjek-injek, dikepret oleh malaikat. Kata Abbas, "Mas, apa kabar? Kang, apa kabar?" Nggak enak, kata Abu Lahab. "Tiap hari saya disiksa. Yukhaffafu anni kulla yaumisnain." Cuman bedanya, diringankan siksa kubur bagi saya tiap hari Senin. Apa sebab? Sebabnya ini yang jadi dalil bagi kita. Mengapa si Abu Lahab diringankan siksa kuburnya tiap hari Senin? Gara-garanya waktu Muhammad maulid. Kan dia nggak nyebut Nabi, wong Abu Lahab pak kafir. Waktu keponakan kita lahir maulid, aku bergembira, aku senang dan sedekah maulid. Makanya nggak ketang ciki sedekah, nggak ketang telur sedekah. Ada besek nggak ya? Nggak ada. Payah ya. Nggak ada jualannya. Oh, nggak ada jualannya. Bikin nggak, Bu? Jadi balik lagi Bapak Ibu, sedekah. Nggak ketang telur, kita sedekah. Niatkan sedekah maulid. Begini caranya, ya Allah, dulu Abu Lahab sedekah maulid, diringankan siksa kuburnya tiap hari Senin. Nah, kita ini bukan Abu Lahab, kita bukan Abu Jahal, apalagi Fir'aun, tangeh. Kita ini umat Nabi, bahkan umat akhir zaman. Mudah-mudahan dengan sedekah maulid ini Allah bebaskan kita dari siksa kubur, bahkan bebas dari siksa api neraka. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Tidak ada dalil yang lebih sahih dari dalil ini Bapak Ibu. Ini hadis Sahih Bukhari. Ini dalil yang paling sahih ini. Sebaliknya juga nggak ada satupun dalil yang bisa membid'ahkan maulid. Nggak ada. Tak ulang ya. Nggak ada satupun dalil yang bisa membid'ahkan maulid. Nggak ada. Dia harus pakai hadis sahih juga kalau ingin membid'ahkan maulid ini. Karena jelas kita punya dalil yang maulid. Cuman begini, jangan maksa. Yang demen maulid jojong, yang nggak demen maulid ya nggak apa-apa. Ya Pak ya. Yang penting jangan saling menyalahkan. Yang penting jangan saling membid'ahkan. Yang demen tahlil, jalan tahlil. Yang nggak demen tahlil, ya jojong silahkan. Yang penting jangan saling menyalahkan. Lana a'maluna walakum a'malukum. Buat kami amal kami, buat Anda amal Anda. Jadi nggak perlu saling menyalahkan. Ibarat hidup bertetangga, nggak usah ngopen di rumah tangga orang, urus dewek rumah tangga kita sendiri. Cocok atau cocok? Makanya benar kalau kata orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya,
relatif lebih panjang umur, Bu, dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Ya iyalah, dibacok orang kita, jangan macam-macam. Jajal kalau nggak percaya. Bisa putus pala, dicarok. Jadi balik lagi Bapak Ibu, kadang-kadang perbedaan memang nggak boleh dipaksa. Tapi begini, yuqaddimul muthbitu 'alan nafi. Dahulukan pendapat yang menetapkan daripada yang meniadakan. Jadi artinya maksud saya, kalau ada yang mengamalkan, yang nggak ngamal harus menghormati. Kayak orang kunut sama nggak kunut. Menurut kaidah usul fikih, hormati yang kunut. Yang nggak kunut nggak apa-apa, tapi hormati yang kunut. Karena itu kaidah usul fikih. Ada orang maulid, ada yang nggak maulid. Yang nggak maulid hormati yang maulid. Karena kaidah usul fikihnya memang begitu. Dahulukan pendapat yang menetapkan daripada pendapat yang meniadakan. Walaupun yang mengamalkan, jangan maksa orang untuk mengamalkannya. Kita ya masing-masing saja. Ibarat kita begini Pak, ada yang kalau orang meninggal nggak mau besekan, ya nggak apa-apa, jangan disalahkan ya Pak. Itu kan keyakinan masing-masing kan. Nggak mau yasinan, nggak mau tahlilan, nggak mau besekan, nggak apa-apa, kan begitu. Cuman yang nggak mau besekan juga nggak perlu mengharamkan besek. Kalau ada tetangganya 7 hari dikasih besek, ambil dimakan. Jangan anti. Yang salah itu kalau anti. Cuman ngomong-ngomong besek ini Pak, kita itu gunanya rukun kematian. Orang Indonesia itu kan masyarakat yang guyup rukun. Makanya ada rukun kematian. Mengapa? Apa gunanya rukun kematian? Takut yang mati itu orang nggak mampu. Kadang-kadang kapan aja nggak kebeli Bapak Ibu. Belum lagi orang takziah, air minum aja nggak kebeli. Itulah gunanya ada rukun kematian, untuk mengantisipasi. Makanya sampean itu kalau ditarikkan rukun kematian nyetor Ini kadang-kadang yang capek, yang keliling udah capek, bukannya malah nyetor, malah diomelin. Apa katanya? Saya ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Ya udah, kalau mau nggak apa-apa, tinggal minta aja siapa yang mau dicup duluan mati di keluarganya, biar dapat giliran. Itulah bentuk kegotong royongan kita. Nggak ada rukun kematian di Malaysia, di Brunei Darussalam, nggak ada. Apalagi di Arab nggak ada rukun kematian. Yang adanya ya di Indonesia inilah rukun kematian. Tanda bangsa Indonesia ini bangsa yang guyup rukun. Jadi balik lagi dengan maulid, kita semua bergembira akan kelahiran Nabi. Kalau Abu Lahab saja gara-gara maulid diringankan siksa kuburnya tiap hari Senin, apatah lagi kita umat Nabi dengan maulid. Saban tahun kita semua maulid. Mudah-mudahan di surga nanti kita dikumpulkan bersama Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Almar'u ma'a man ahabba. Karena seseorang itu akan senantiasa bersama dengan orang yang dia cinta. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.